Setiap hari, pria ini menggunakan cermin untuk memeriksa apakah wanita tua kaya raya itu sudah meninggal atau belum. Namun ternyata, sampai hari ini, wanita kaya tersebut masih bernapas dengan baik. Ternyata tidak mudah bagi Maximo untuk mewarisi kekayaan miliaran dolar dari seorang wanita tua kaya raya yang bernama Peggy. Maximo telah tinggal di rumah mewah ini selama 25 tahun. Saking luasnya, untuk berkeliling di dalam rumah saja, dia harus menggunakan skuter. Bahkan, skuter-skuter tergantung berderet di dinding. Maximo tidak sengaja menumpahkan kopinya saat sarapan. Pelayan segera datang dan membersihkannya. Ketika dia sedang mandi, pengawal selalu ada untuk melayaninya. Setelah mandi, dia santai berjemur di bawah sinar matahari. Ketika sinar matahari menyilaukan matanya, pengawal segera menyesuaikan arah tempat berjemurnya. Setelah itu, ahli pijat profesional akan memijat tubuhnya. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Tapi Maximo lupa sampai sang istri kaya memberinya jam tangan limited edition dengan model yang sama dengan jam tangan sebelumnya. Ekspresi Maximo langsung pura-pura bahagia. Namun, ketika Peggy mengharapkan hadiah dari Maximo, dia pun panik. Dia belum mempersiapkan hadiah apapun untuk istrinya. Akhirnya, dia mengajak Peggy ke dealer mobil untuk memilih mobil sport limited edition. Namun, saat memilih model mobil, Peggy berkata bahwa dia terlalu tua untuk menikmatinya. Hal itu membuat Maximo sedikit kecewa. Dia berpura-pura ngambek. Peggy pun langsung merayunya. Peggy segera mendatangi penjual dan langsung membelinya. Dan akhirnya Maximo mendapatkan mobil sportnya. Namun, ketika dia pulang dengan mengendarai mobil barunya, dia menemukan mobil serupa terparkir di halaman rumahnya. Maximo panik dan langsung pergi ke kamarnya. Di kamar, dia memergoki si penjual mobil ternyata diajak pulang oleh Peggy ke rumah mereka. Si penjual mobil memang terlihat lebih gagah dan tampan dibandingkan Maximo. Dia telah memenangkan hati Peggy. Beberapa saat kemudian, Maximo diusir oleh sang wanita kaya raya dari rumah mereka. Di masa kini, pria yang bernama Maximo hidup bebas dan kaya raya. Tetapi saat masih kecil, dia adalah seorang anak laki-laki yang jelek dan miskin. Seluruh keluarganya tidak bekerja. Hanya ayahnya yang bekerja sebagai sopir truk. Namun, saat Maximo berusia 8 tahun, ayahnya kelelahan mengemudi selama 2 hari dan 2 malam. Dia sedang dalam perjalanan pulang ketika mengalami kecelakaan maut. Truk yang dikendarainya lepas kendali dan menabrak rumah mereka. Bukan hanya rumahnya yang hancur, namun Maximo juga kehilangan orang tuanya. Sejak saat itu, Maximo bertekad bahwa kelak dia harus menjadi kaya raya. Tetapi dia juga tahu diri. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menggapai kehidupan yang penuh dengan kemewahan itu. Jadi dia memilih untuk mengambil jalan yang berbeda. Dia menghabiskan waktunya untuk berkeliling dari klub ke klub untuk mencari wanita-wanita kaya raya. Akhirnya, pada usia 20 tahun, dengan bermodalkan kemolekan tubuhnya yang atletis, dia didekati oleh seorang wanita kaya raya yang tidak memiliki anak dan suaminya baru saja meninggal. Tetapi Maximo tidak luluh oleh wanita kaya ini dan malah memamerkan otot perutnya di depan wanita kaya lainnya. Wanita kaya yang baru saja kehilangan suaminya itu pun merasa tertantang dan menawarkan untuk memberikan uang 100 juta tunai kepada Maximo. Maximo setuju dengan tawaran wanita yang bernama Peggy itu dan hidup bersamanya. Namun di luar dugaan, Peggy yang tampaknya sudah rapuh dan sakit-sakitan, ternyata panjang umur dan masih sehat sampai 25 tahun berikutnya. Barulah pada tahun ke-26, kesehatannya Peggy mulai memburuk dan terbaring di tempat tidur. Maximo berpikir, akhirnya kebahagiaan datang kepadanya,
Tetapi ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Suatu hari, Maximo pulang dengan mobil sportnya. Dia terkejut karena ada mobil sport lain di halaman rumahnya. Maximo mendatangi Peggy dan bertanya mengenai hal itu. Tiba-tiba, seorang pria lain muncul ke hadapannya. Dia tampak lebih tampan, lebih muda, dan lebih gagah dibanding dirinya. Ternyata pria itu adalah kekasih baru Peggy. Peggy lebih memilih pria baru itu dan memutuskan untuk bercerai dengan Maximo dengan berdasarkan pada perjanjian di masa lalu. Maximo tidak berhasil mendapatkan sedikit pun harta milik Peggy, wanita tua yang kaya raya. Dia kehilangan 25 tahun masa mudanya dengan sia-sia. Ketika dia diusir dari rumah Peggy, dia membawa skuternya. Dia ingin menjualnya untuk mendapatkan uang agar bisa menginap di hotel. Namun, begitu dia keluar dari rumah, dia dirampok. Akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain pergi ke apartemen adik perempuannya. Dia berencana tinggal di tempat sang adik selama beberapa hari. Tetapi karena dia terbiasa tinggal di rumah mewah dan terbiasa segala sesuatunya dilayani, dia tidak tahan tinggal di apartemen kecil milik adiknya. Adiknya merasa bahwa Maximo sulit berubah. Jadi dia memutuskan untuk mencarikannya pekerjaan. Di tempat kerja barunya, dia bertemu dengan seorang wanita kaya lainnya. Dia memutuskan untuk mendekati wanita itu agar dia bisa hidup mewah kembali. Namun masalahnya, sekarang Maximo sudah tua dan jelek dan perutnya sudah membuncit. Dia mulai mengubah penampilannya dengan mewarnai rambutnya agar terlihat lebih muda. Kemudian, dia datang ke pesta sang wanita kaya. Maximo melompat ke kolam renang dengan niatan untuk memamerkan tubuhnya. Tetapi cat rambutnya luntur dan mengotori kolam renang. Dia langsung diusir oleh petugas security. Dia pun mulai putus asa dan berpikir bahwa mungkin tidak bisa lagi hidup mewah. Tetapi dia tidak menyerah. Dia mengambil sisa tabungannya dan melakukan operasi plastik. Dia juga melakukan pemutihan tubuh. Akhirnya, dia berubah menjadi pria yang tampak berbeda dari sebelumnya. Dengan menggunakan jas pink, dia berhasil memikat sang wanita kaya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia memiliki saingan. Ketika memperebutkan sang wanita, mereka secara tidak sengaja melukainya. Akhirnya, mereka berdua gagal mendapatkan wanita kaya itu. Adiknya tidak tahan lagi dengan kelakuan Maximo. Dia diusir dari apartemen sang adik. Beberapa waktu kemudian, adiknya yang miskin tiba-tiba berhasil mendapatkan proyek besar. Dia pun pergi untuk bertemu wanita kaya pemilik proyek. Wanita itu berkata bahwa ada seseorang lagi yang ingin menemuinya. Adiknya terkejut karena ternyata orang yang dimaksud adalah Maximo. Ternyata Maximo berhasil bertemu dengan wanita kaya baru dan telah bahagia bersama wanita kaya raya itu.